Iya, kenapa balon kok bisa terbang? Karena ada gas helium. Apa itu helium kan menarik buat mereka. Iya, harus. Secara psikologis kan mau sudah tua pun boys is boys kan gitu ya. Apakah nantinya bakal ada situasi di mana ternyata fisika itu bisa dipelajari juga oleh anak-anak sosial gitu. Tidak harus anak-anak Iya, yang iya. kata. Cak Ali Ali Tri Insa Chamber. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Sobat M Karyo di channel M Karyo Digital, Cak. Inspirasimu, inspirasi kita. Apa, Oke, oke, ya, oke, oke. apa kabar nih, Cak? Udah berapa bulan nih kita? Alhamdulillah. Ya, eh, sekitar 8 bulan oh, dari 8 terakhir bulan kita ya. Terakhir bikin kita apa? ketemu, bikin podcast Ketemu. Ya, ya, mengenai ya, ya, ya. profilnya Cak Ali ya. Ya, Sehat, ya. Cak, di sana, Cak. Sehat-sehat selalu, Cak. Alhamdulillah, seger waras. Nah, Alhamdulillah. Yang penting. Gimana ini hari ini apa yang ingin dibahas ini, Pak Fajar? Ya, ini kita malam ini bahas yang simpel-simpel aja, Pak ya. Jadi Enteng-entengan ya, enteng-enteng aja, Cali ya. dekat tahun baru ya. Juga tahun baru, pas Oke, oke, lagi oke. suasana hujan ya. Jadi ini Cak, Ya, kan saya melihat profilnya Cak ini kan selama ini jadi pengajar ya, pengajar ya, ya, ya. dengan channel YouTube-nya ataupun buka bimbingan belajar juga dengan Ya. teman-teman sekolah. Nah ini saya yang tertarik ini pengen bertanya nih Cak Ali. Saya lihat khususnya buat teman-teman sobat-sobat MKRO yang SMA ya atau SMK. Ini ada beberapa pelajaran lah ya yang Ya, ya. sepertinya menjadi momok untuk dihindari itu. Ada matematika, fisika, Oh, kimia. matematika, Tapi ya. saya lebih pengen nanya fisika nih, Cak. Sebenarnya Fisika. Oke, oke. apa sih yang menarik dari fisika sehingga sobat MKRO ini jadi tahu oh ternyata mempelajari fisika itu menarik sehingga nantinya tidak malah Hmm, menghindari fisika ya. pelajaran itu. Artinya kalau dulu ada IPA IPS nggak mau masuk IPA hanya nggak mau belajar fisika. Iya, iya, iya. Takut masuk IPS bukan karena cinta IPS tapi menghindari fisika Dari gitu ya. fisika lah. Ya, ya. Oke, Iya. sebenarnya secara keseluruhan fisika itu sangat-sangat menarik ya. Ilmu-ilmu fisika itu apa ya? Membuat hidup kita itu lebih menyenangkan. Hmm. Karena fisika mempelajari apa? Mempelajari mekanisme kerja dari alam itu sendiri. Jadi membuat kualitas hidup kita itu akan lebih baik. Nah, secara keseluruhan itu lebih baik fisika. Ya. Contohnya, Hmm. contohnya kita nonton film saja, nonton film. Ya, katakanlah film yang baru sekarang ini lagi diputar ya belum selesai di Hmm. X1 mungkin di bioskop-bioskop itu Avatar. Hmm. Kita ngelihat Avatar kalau nggak ngerti fisika, ya kita itu kayak apa ya ngelihat itu hanya makhluk biru besar luar angkasa gitu toh. Ya, tapi kalau kita paham fisika, kita tahu bahwa planet Pandora ini ukurannya kecil. Kalau ukuran kecil, otomatis gravitasinya juga lebih kecil. Itulah yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan sana bisa tumbuh secara raksasa. Makhluk-makhluk di sana juga besar sekali. Jadi, eh, dan sebenarnya pattern-pattern pada makhluk hidup itu di bumi juga ada. Jadi Hmm. kalau kita menggunakan penglihatan UV, ya, jadi kalau kita itu pakai UV, makhluk hidup bahkan kita itu memiliki pola, memiliki pattern. Jadi tokek misalnya itu ada pattern tertentu yang indah kayak batik gitu. Hmm. Jadi itu enaknya. Jadi kita melihat itu ndak sesuatu nggak apa ya nggak asing gitu loh. Kita bisa menjelaskan kenapa itu ada patternnya. Bahkan kita pun ada pattern di tubuh kita gitu. Dan Hmm. sangat visible gitu. Ya, ya. Jadi ibaratnya kalau dengan kita paham fisika gitu ya, melihat Ya, film science fiction itu jadi lebih realistis ya. ya, Lebih realistis dan banyak hal yang bisa bisa kita menikmati. selesaikan
Heeh. Banyak hal yang bisa kita selesaikan kalau kita paham fisika. Dulu Hmm. salah satu tokoh yang menginspirasi saya Hmm. suka fisika itu MacGyver. MacGyver itu detektif, hanya senjatanya itu hanya pisau lipat. Nah, Hmm. dengan pemahaman yang bagus di fisika, dia bisa bikin apa ya banyak alat-alat dengan benda-benda yang besar dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Mungkin Hmm. kalau ada yang tahu ya. Kalau nggak ada yang tahu, coba googling deh. Ya, Film jadul 80-an. itu ketahuan umurnya berarti. Iya, saya kata ada mungkin Ini kan footage-nya, toh. Nah, itu. di film terbaru. Jadi Ya, sobat-sobat ya, ya, ada bayangan nih seperti apa. Kalau yang ya, lain yang sederhana tapi bukan terkait film lah, yang dalam kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari misalnya eh, eh, ini cara kerja benda-benda misalnya kayak kenapa sih kipas itu kok bisa muter? Kalau jawabannya cuma sekedar karena dicolokkan ke PLN. Hmm. Nanti kenapa kok ya tapi kan kipas bisa muter kenapa? Kenapa AC bisa dingin atau es lemari es ya kulkas bisa dingin karena dicolokkan ke PLN ya semua jawabannya itu. Kalau karena nggak dicolokkan ke PLN jawabannya karena takdir ya. Tahunya kan gitu ya. Karena sudah demikian diciptakan oleh Allah. Ya Ya. kalau semua pertanyaan dijawab seperti itu kan hidup membosankan tuh ya. Jadi kalau kita tahu bahwa oh di situ ada termodinamika di situ. Ada freonnya. Apa sih manfaat freon di dalam AC, di dalam kulkas? Apakah freon ini bisa habis? Kok ada yang bilang freon nggak bisa habis itu kok bisa? Oh, dipakai tiap hari kok nggak habis lah. Seperti itu. eh Kalau nggak bisa habis, kenapa ngisi lagi misalnya ya? Nah, kita kan ngisi freon, berarti freonnya habis dong. Kayak gitu. Sebenarnya kan nggak habis, bocor Hmm. toh. Nah, Hmm. dan memang nggak bisa habis. Nah, kita jadi tahu gitu loh kalau kita belajar fisika. Jadi lebih banyak hal yang bisa kita apa ya pahami, kita memutuskan sesuatu juga lebih enak dan kita nggak mudah dibohongi orang karena tahu prinsip banyak hal. Ya. Tuh. Jadi sebenarnya banyak hal yang menarik ya mengenai fisika. Tapi kenapa ya faktanya tadi yang di awal saya sampaikan banyak sekali eh, sobat-sobat MKR atau para pelajar itu SMA Ya, ketika dihadapkan pada pilihan, kalau dulu ya ada IPA atau ya. IPS itu, atau zaman kita A1, A2, A3 gitu. Hmm, hmm. Cenderungannya tadi tidak mau masuk IPA pada sebenarnya secara minat dan kemampuan bisa Ya, karena ya. suka sama fisika. Fisika gitu ya. Jadi fisika memang sering jadi Penting momok. tidak Permasalahannya apa gitu kan. ya, permasalahannya gini. Jadi sering kita belajar fisika itu salah start. Nah, kita Hmm. belajar dimulai dari rumus lah ini. Jadi masalah. Hmm. Coba kita belajar tentang spektrum. Ya, tentang fisika itu kan ilmunya memboseni dan susah. Tapi kalau kita mulai dari kita melihat pelangi, terus kita bikin pelangi sendiri ya. Oh, ternyata bikin pelangi sendiri bisa loh. Kita caranya gini terus kita jelaskan prinsip kerjanya. Jadi kalau eh, kita itu dari mengagumi keindahan alam kita mulai dari situ ya, dari manfaat yang kita dapatkan, hal-hal yang keren yang bisa kita miliki kalau kita paham itu akan banyak yang suka fisika menurut Hmm. saya sih. Jadi karena salah start, jadi persepsinya sudah salah. Jadi persepsi fisika yang Oh, dibayangkan oh. dengar kata fisika kita yang bayangkan rumus. Harusnya dengar fisika yang dibayangkan itu apa ya? Banyak fenomena alam yang bisa kita jelaskan. Banyak sekali. Orang bahkan kadang-kadang nggak kepikiran. Ya, jadi seluruh benda ini kan semua terdapat dari atom tuh atom ya elektron, proton, neutron. Nah, Hmm. kenapa kaca ini kok transparan? Kenapa kayu enggak? Kenapa kertas mudah terbakar? Kenapa ini kan dari sana Ya, penjelasannya. Kalau berarti kita tahu mungkin kan enak. Ya, atau karena itu ya tadi pertama persepsi ya bahwa di hari awal persepsi. secara turun temurun fisika itu digambarkan pelajaran yang Ya, membosankan, orang tua ini kadang-kadang juga ya kan? ikut andil kayak, bisi kancan angel dik. Ya, Biasanya ada gitu. Jadi kayak gurunya galak. nah,
dan hati-hati loh, sebagainya. fisika guru negara. Nah, Nah, jadi, nah, kalau apa atau mungkin ada solusi lain, Cak, untuk mengatasi itu, artinya dari persepsi. Terus yang kedua mungkin cara belajar, nanti jelaskan kan, oh, mengawali belajarnya saya sudah udah kurang keliru. pas gitu, karena Nah, ya, asumsinya, ya. persepsinya ini pelajaran menghafal. Padahal kalau misalkan diarahkan dengan cara belajar lain yang lebih realistis atau implementasinya ke kehidupan sehari-hari gitu, Ya, memang mungkin lebih kayaknya menarik kali ya. kalau kita apa ya membicarakan hal ini Hmm. kayak sistemik gitu. Jadi Hmm. kecintaan itu nggak bisa SMA dituntut apa ya? Bukan nggak bisa, agak susah. Seharusnya sejak kecil itu memang eh, guru-guru TK, guru-guru SD itu diambilkan orang yang benar-benar paham. Jadi bisa bercerita itu tidak dari sudut pandang nyanyi-nyanyi saja atau sekedar apa ya, tapi bisa menjelaskan. Oh, kenapa bintang seperti ini? Kenapa? Jadi kecintaan akan tumbuh dari situ. Eh, Memang ini susah karena kalau sudah SMA, nah ini yang jadi masalah. Guru itu dalam mengajar itu sudah ada kurikulumnya. Jadi ngajar satu semester ini 5 bab, ini. Misalnya bab pertama vektor harus selesai dalam 5 pertemuan atau 3 pertemuan malah ya nanti di akhir ini harus sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi sudah ada seperti itu guru ya tidak bisa terbang. Jadi sepandai-pandainya guru ya kan terjebak kan rumus lagi terus Ya, akhirnya ya muter terus berarti gitu. Jadi metode kurikulum juga mempengaruhi ya, kurikulum yang paling berpengaruh kurikulum dan dan metodologi. eh, gini apa ya seharusnya SD TK itu yang ngajar level profesor artinya orang yang bener-bener tingkat ilmunya tinggi jadi kebalik kadang-kadang jadi justru yang eh, profesor itu hanya ditaruh di akhir-akhir jadi yang level pendidikannya pemahamannya tinggi itu dikasihkan di yang dini. Ya memang nggak mudah. Ngomongnya mudah ya, aplikasinya nggak mudah. Tapi kalau ingin apa ya, fisika itu bisa dicintai sejak kecil itu kita bisa menjelaskan kata anak ya, menjelaskan banyak fenomena, membuat mereka tertarik dengan storytelling, dengan apa. Nah itu Ya, ya. fondasinya dari situ. Ya sebenarnya dari, kalau contohnya kan mungkin kalau dari anak-anak ya, dari bicara bermain balon aja itu kan sudah Iya, bermain balon aja ah, banyak sekali materi fisika yang ya. bisa kita Padahal anak-anak suka banget dengan eh, balon. Ya, 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 ya. iya, kenapa balon kok bisa terbang? Hmm. Karena ada gas helium. Apa itu helium kan menarik buat mereka ini. Nggak Ya. usah rumus, nggak usah apa konsep yang kita berikan sedini mungkin. Itu yang apa ya ideal. Jadi nanti konsep sudah paham, lah ngitungnya nanti di SMP, SMA gitu. Bukan SMA konsep kenapa debu bisa nempel ke kaca aja nggak paham. Harusnya kan konsep-konsep itu sejak kecil dikasih paham. Kenapa Hmm. kok debu itu bisa lengket banget ke kaca? Itu Ya, larinya kan ke listrik statis. Nah, ya, ya. akhirnya kan bisa pemahaman ini Ya. bisa digunakan untuk merancang cerobong asap biar jelaga-jelaga itu bisa nempel listrik statis juga loh. Nah, praktikumnya gosok-gosok apa itu dikasihkan sejak TK seharusnya. Ini Hmm. balon digosok-gosokkan rambut bisa narik. Kenapa bisa narik? Ya dijelaskan dengan bahasa mereka. Akhirnya ada kecintaan di situ. Nanti SMP tinggal ngitung. Nah, idealnya seperti itu menurut saya. Oh Jadi, ya. eh, jadi memang kayak gini nih sistemik. Memang ada anak-anak tertentu yang sejak kecil mencintai, sejak kecil suka baca pesawat, suka baca maglev, apa kayak kenapa ada kereta cepat yang sama sekali nggak nyentuh relnya. Itu ada anak-anak yang, tapi kan akhirnya jadi eksklusif. Banyak anak-anak itu aja yang apa, yang dengan kesadaran sendiri membaca kan, bukan permainan sehari-hari di sekolah. Nah, itu yang menurut saya
lingkaran setannya itu dimulai dari situ. Jika. Jadi ya persepsi, terus kebetulan Mm-mm. cara kurikulumnya ya yang mungkin terlalu itu ya, Padat juga ya, terlalu padat, terus lebih ke menghafal ya, tidak. lebih ke menghafal. Belum lagi tadi cara mendeliver eh, Ilmunya itu. ilmunya juga masih sifatnya kaku ya kan, tidak Iya, dalam atau mungkin perlu dibikin seperti permainan walaupun sudah SMA iya sebenarnya. Iya, kan iya, iya harus secara psikologis kan mau sudah tua pun boys is boys kan gitu ya. boys is Tetap boys. Saya belajar itu everybody, semua orang itu mempunyai gairah kalau TKB. permainan. Sampai Nah, eh, ya itu yang saya mungkin Cali bisa kasih pandangan juga selama ini melihat membedah kalau yang sebelumnya kan kutilas ya kurikulum 13 13 ya. yang nantinya ada kurikulum Nah, belajar merdeka itu sebenarnya eh, yang kutilas dulu deh itu apakah memang secara kurikulum tidak mengarahkan gurunya untuk mendeliver pelajaran itu seperti seolah-olah bermain gitu atau sebenarnya ada. Jadi banyak kayak tematik, hmm, kayak kurtilas itu eh, mengarah ke pemahaman sebenarnya kalau kita membaca bukunya secara komplit. Tapi kembali lagi, waktunya itu udah nggak cukup untuk mempelajari semuanya. Bahkan saya sering mikir, kalau ini anak-anak 24 jam nggak tidur, nggak main, belajar tok pelajaran sekolah, itu nggak akan selesai. Jadi jadi terlalu banyak memang materinya itu hanya harus fisik diakui. saja berarti ya. Kecuali anaknya mau benar-benar cerdas. Kita ngomong rata-rata anak loh ya. Jadi Hmm, kita ngomong distribusi normal itu enggak selesai. Kecuali juga mungkin sejak kecil memang enggak ada pelajaran yang terlewat. Dan enggak bisa ideal seperti itu ya. Jadi mungkin justru ini apa kurikulum yang terakhir ini lebih bersahabat. Jadi, tapi aplikasinya seperti apa saya nggak tahu ya. Ini yang baru hmm, yang saya dengar. Misalnya SMA itu eh, ngambil pelajarannya itu sesuai dengan minat bakat waktu kuliah. Jadi misalnya ingin kuliah di hukum gitu, di hmm, hukum kan mungkin lebih ke IPS, sejarah itu ya, matematika pasti wajib, bahasa Inggris pasti ya. Cuman kalau fisika, kimia itu kan mungkin tidak banyak, hmm, walaupun itu perlu juga sebenarnya. Tapi dengan waktu yang ini ya, waktu yang ada itu bisa lebih fokus belajar ke sana. hmm. Begitu juga yang ingin misalnya ke teknik nuklir gitu kan atau teknik elektro ya. Kita di teknik elektro kan ada banyak pelajaran biologi yang terlibat di materi kuliah. Jadi kita lebih ini lebih apa? Lebih bisa memfokuskan tenaga kita. Sebenarnya ada perbaikan-perbaikan dan menuju ke arah yang lebih baik sebenarnya. Ya kalau apa namanya kurikulum baru itu kan artinya di kalau yang saya tahu juga ya belum paham secara detail. Siswa kan tidak lagi dikelompokkan menjadi oh harus IPA atau IPS ya, tapi diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran mana yang Memilih sesuai ya. dengan minat dan arah jangka panjangnya ya, sehingga nanti Iya, trennya sampai kuliah juga masih nyambung kan seperti itu. Nah, iya. pertanyaan menariknya adalah apakah nantinya bakal ada situasi di mana ternyata fisika itu bisa dipelajari juga oleh anak-anak sosial gitu. Tidak harus anak-anak Iya, yang iya. nyata gitu kan. Karena tadi sebenarnya di antara anak-anak yang memilih jalur sosial sebenarnya dia secara secara potensi dia juga potensi eksakta yang selama ini. Tapi karena tidak Hmm, tidak menyukai pelajaran-pelajaran tertentu dalam exact. fisika, akhirnya dia masuk ke Ya. sosial dan sebaliknya juga. Banyak sekali ternyata sekarang saya menemui uh, orang-orang yang dulunya seolah-olah lebih ke sosial, sekarang malah
senang belajar fisika gitu secara otodidak, secara Nah, ini. sebenarnya kalau pelajaran sekolah, ya pelajaran sekolah itu apapun disiplin ilmunya itu perlu. Hmm. Artinya paling tidak kita walaupun tidak sampai dalam itu mengerti. Hmm. Jadi misalnya kayak hukum gitu ya, hukum Hmm. jadi pengacara. Pengacara akan lebih mantep Hmm. kalau ngerti fisika, prinsip-prinsip fisika, prinsip-prinsip kimia. Misalnya dulu ada kasus eh, ada orang meracuni orang lain dengan sianida. Kalau sianida itu apa nggak ngerti kan ya dia bikin argumennya ya kurang bagus toh. Nah, terus kenapa apa kalau ngerti sianida itu apa, cara kerjanya bagaimana, terus dibelinya di mana. Jadi dia sebagai seorang pengacara pasti akan lebih mudah pekerjaannya. Atau kecelakaan kan saling menyalahkan apa. Kalau dia ngerti prinsip-prinsip fisika itu kan lebih mudah untuk apa ya memahami korelasi antara kejadian dengan berita acara ya BAP yang diberikan ya. Seperti itu perlu juga toh. Jadi eh atau jangan yang terlalu anu lah, dengan yang terlalu profesi. Saat kita mau minum obat, kita Ya, tahu contoh obat ini apa ya, saya eh, eh, apa kandungannya apa dan apa sesuai enggak dengan kita atau iklan. hmm, Kita kan dibombardir dengan iklan ya. Ada iklan yang masuk akal, ada iklan yang hanya tipu-tipu. Artinya iklan yang eh, sama sekali tidak masuk akal. Kita paling tidak tahu, oh iklan ini iklan yang ngaco ini. hmm. Artinya tidak mungkinlah produk ini benar apa adanya. Pasti ini apa ya? Apa menyesatkan. Nah, Hmm. kita tahunya dari mana? Kalau kita punya dasarnya. Dan Jadi sebenarnya ya kalau bicara eh, menariknya fisika sendiri sebenarnya menarik sekali ya untuk dipahami sehingga kita iya, bisa juga merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Akhirnya kita pasti. bagaimana Iya, dunia ini bekerja kan ya. bagaimana dunia itu bekerja. Jadi banyak apa? Banyak sekali hal-hal sederhana yang menggunakan prinsip-prinsip fisika yang akan apa ya? Kayak kalau kita ngerti itu akan lebih bisa ini apa? Mengatasi hal-hal kecil yang tidak misalnya kayak ini ya. Kadang-kadang alat itu cuman bengkok sedikit saja. Kalau kita nggak ngerti prinsipnya, ya itu kan kita buang. Atau mungkin cara kerja gas misalnya. Banyak orang yang masang gas LPG nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut. Kenapa takut? Karena nggak paham. Taunya ini bisa meledak gitu aja. Kalau tahu cara kerjanya, gas seperti apa, terus paling tidak nggak harus dalam-dalam banget. Tahu cara kerjanya dan bagaimana agar alat ini menjadi sahabat yang aman digunakan itu aja. Nggak perlu ngitung kandungan gas metananya, apa propananya nggak harus toh. Tapi kita harus tahu bahwa kalau ada bau-bau nggak sedap itu memang sengaja dikasih amoniak di situ ya pintu kita buka. Nggak malah nyalain rokok kan gitu ya. Hal-hal sederhana tahu. Iya, Itu ya. sudah apa ya manfaat belajar fisika itu. Nah, menarik sekali sih sebenarnya, Cak. Ya mungkin ini, Cak, sebelum sebelum ini ya kita simpulkan nih. Jadi Hmm. menurut penjelasan Cak Ali tadi sebenarnya ada dua dua apa sisi ya yang membuat fisika ini seolah menjadi salah satu mata pelajaran yang kurang Hmm. menarik kan ya Hmm. buat mayoritas atau buat anak-anak yang akhirnya menghindari fisika. Faktor eksternal dan faktor internal kan artinya faktor Ya, eksternal ya, ya. dari luar tadi ya misalkan persepsi awal yang secara umum fisika itu pelajarannya susah terus Ya, ya, ya. perbedaannya kan terus kemudian kurikulum yang terlalu kaku terus cara Kaku. kurikulumnya juga mungkin
ada yang kurang pas ya kan, terus waktu yang tidak cukup karena materi cukup padat. Sedangkan Ya, faktor internalnya misalkan dari dirinya sendiri, karena dari kecil tadi dijelaskan dari kecil sudah tidak belum dia ya, ya. mengenai bahwa betapa menariknya memahami fisika ini, Iya, artinya iya, iya, iya. Itu. eh, alam semesta kan itu ya. Jadi Karena mungkin kalau bisa saya kayak memberi kesimpulan, ya, memberi apa ya, garis besar tentang fisika. Ke- Kenapa fisika ini sering tidak apa ya, sering dihindari itu karena eh, apa ya, tidak ditanamkan kecintaan terhadap fisika atau tidak ditunjukkan betapa kerennya fisika itu sejak dini. Jadi kalau sejak dini itu ada orang yang bisa mendeliver tentang keindahan alam dari sudut pandang fisika, terus menjelaskan berbagai fenomena, ternyata banyak fenomena itu prinsipnya tetap sama. Satu, prinsip ini. Jadi kita bisa memahami fenomena yang mirip dengan cara yang sama. Terus hal-hal seperti itu ya. Jadi tahu-tahu kita kenal fisika itu langsung rumus. Nah, itu yang menyebabkan fisika ini menjadi hal yang agak susah atau ya ditakuti. Karena fisika bukan hanya ngitung, fisika itu dimulai dari memahami arah pertanyaannya kemana, nanti ngitungnya mudah. Itu kalau dari sisi pertama, dari sisi kenapa fisika ini menarik, atau kenapa fisika ini kok penting kita apa ya kuasai. Kalau menurut saya, ya jelas fisika membuat kualitas hidup kita lebih baik. Paling tidak nonton film itu lebih menyenangkan, ya kan? Nonton film itu kelihatan apa ya, lebih banyak hal yang bisa kita amati. Ya, kita juga bisa mengkritik film ini ya, sesuai dengan prinsip-prinsip atau enggak, atau sekedar hiburan ya. Kemudian kita bisa memecahkan masalah dengan mudah dengan prinsip-prinsip yang kita pahami dan kita lebih mudah memahami teknologi, teknologi apapun. ya, Itu sih menurut saya. artinya kalau paham fisika simpelnya adalah jadi nggak gumunan gitu. Nggak gumunan dan lebih bisa Ya, menyelesaikan permasalahan. ini kok Gitu. bisa gini ya, kok bisa gini ya kan. Lah, kok bisa gini? Kok bisa gini? Akhirnya Gitu ya. cuman khayalan atau apa. Padahal sebenarnya kalau itu dipahami Ya, semuanya jelas tuh kenapa itu jelas, jelas. seperti itu hukum-hukum fisikanya. Ya, Iya, dan ini nyambung semuanya. Jadi prinsipnya itu sama. Fisika, kimia, biologi, sosial sebenarnya banyak prinsip-prinsip itu yang sama. Cuman diaplikasikan di sini, diaplikasikan di sini. Gitu. jadi Jadi cara kerja. buat sobat M Karyo nih, Cak, khususnya teman-teman Ya, pelajar ya SMA, SMK, biar mereka ya. menjadi termotivasi belajar fisika, apa yang harus dilakukan? Mulailah apa ya, lebih banyak mengamati sekitar dan Hmm. membuat pertanyaan. Ya, sederhana saja. Kenapa misalnya matahari kalau pagi dan sore kok berwarna jingga? Nah, Hmm. cari di Google banyak yang menjawab. Jadi dengan apa ya, kita terbiasa untuk mempertanyakan segala sesuatu kenapa, itu kita akan lebih bisa satu memahami cara kerja alam, dua juga lebih menikmati apa ya keindahan itu sendiri ya. Jadi sama-sama alam, sama-sama pagi, suasana jingga, tapi jingganya itu kita juga bisa. Kenapa gunung dari jauh kok pohon-pohon berwarna bukan hijau tapi biru? Nah, hal-hal seperti itu. Eh, atau kenapa kadang-kadang matahari terbit dari timur, kadang-kadang agak ke selatan, kadang-kadang agak ke utara. Nah, itu semua sudah dijelaskan di fisika. Ya, artinya teman-teman ini harus menumbuhkan rasa Eh, keingintahuan. keingintahuan, Tapi keingintahuan. ya juga ketika rasa ingin tahunya sudah tumbuh, kewajiban dari para guru lah untuk bisa menjawab dengan cara yang sudah Ya, menarik kan itu ya.
Ya, Karena fungsinya guru itu di situ memang sebenarnya guru yang baik adalah guru yang bisa merangsang murid membuat pertanyaan terbaik. ya, ya, ya. Oke, Cak. Jadi eh, terima kasih nih penjelasannya tentang Ya, fisika dan betapa menariknya fisika sebenarnya. Mungkin nanti di session berikutnya kita bikin ini, Cak, khusus artinya misalkan contoh-contoh mempelajari fisika yang menyenangkan itu bagaimana. Nanti kita bagaimana ya? Oke, 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 bisa oke, oke. bikin video Coba, atau coba. Hmm. live lah, Ya, misalkan ya, percobaan balon, ya. ya kan, atau Oh ya, ya. contoh atau yang selama ini yang sering sudah jadi bercandaan di anak-anak sekarang kan ya, rumus gaya gitu kan. Nah, Kalau kebanyakan gaya maka makin tertekan, apa rumusnya gimana tuh, Cak? eh, P sama dengan F bagi A. Nah, Ah, P F itu itu gaya, ah, P itu pressure atau tekanan. Gayanya besar, tekanannya besar. iya, Nah, kan gitu. kan hidupnya jangan. Kebanyakan gaya, tekanan hidup besarnya. Betul. Bagaimana cara mengatasinya? Harus dibagi dengan luasan yang lebih luas, artinya lapang dada. Ada ya kan, sering berbagi Sering berbagi, itu kan luasan tuh. Jadi ya, itulah salah satu bukti kalau gaya aja. semuanya nyambung ya. Nah, hal seperti itu yang seperti sederhana-sederhana itu mungkin yang akan membuat fisika menjadi menarik. Oke, Charlie, Iya, 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 iya. Oke. terima kasih ngobrol santainya ini. Waktunya Ya, pun singkat tapi buat saya sangat sangat banyak insight yang bisa Sobat MKRio terima dan pelajari. Ya, semoga dengan setelah melihat diskusi kita kali ini banyak yang menjadi tertarik. Ya, fisika itu ternyata iya, ya, fisika itu pelajaran yang sebenarnya kalau dipelajari membuat kita jadi tidak gumunan, iya. memahami cara kerja dunia sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Terus Mudah. ya, tadi ya akhirnya bisa menikmati hidup dengan tidak perlu banyak Iya. gaya. Oke, Siap. ya. Kalau mau ada yang mau tanya-tanya atau apa bisa komen ya, kita Oh diskusi. iya, jangan lupa diskusi kali ini hasil dari kolaborasi kami, channel M Karyo Digital dan Insight Chambers. Nah, nanti di deskripsi akan kita masukkan linknya, teman Sobat M Karyo bisa melihat banyak materi pelajaran yang sudah disediakan di channel Insight Chamber. Sedangkan di M Karyo Digital nanti silakan jangan lupa subscribe dan like juga, karena akan banyak lagi video-video yang menarik mengenai tentang pelajaran, tentang informasi-informasi inspirasi, tapi tentunya dilihat dari sudut pandang lain yang lebih membuat kita jadi tertarik untuk mempelajari itu dan mendapatkan inspirasi. Oke, Ya, Charlie, baik. sebelum ditutup mungkin ada satu pesan buat. Ya, pada Oke. intinya gini ya, apa jangan takut untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Cintai fisika. Iya. Dengan fisika kualitas hidup akan lebih baik. Oke, Cak. Fisika bukan masalah, fisika adalah solusi. Ya, aku tanya. Oke, Oke, terima kasih, Cak. Sampai ketemu lagi. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.